Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham, guru matematika di SMP Negeri 1 Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setiap siswa yang berada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar masing-masing. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang beragam tersebut agar mereka dapat memaksimalkan potensinya dalam belajar. Kira Mbak Dina Dayana dari kelompok 3 ingin menjelaskan cara menentukan gradien. Itulah alasannya kenapa saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diajarkan, sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Tahap kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Dengan memanfaatkan Google Form, saya memetakan gaya belajar siswa, apakah mereka lebih suka gaya visual, kinestetik, atau auditori. Dari hasil asesmen kognitif diperoleh 16 siswa belum paham, 8 siswa paham sebagian, dan 7 siswa paham utuh. Sedangkan hasil asesmen non-kognitif diperoleh siswa yang menyukai gaya visual 20 siswa, 8 kinestetik, dan 3 auditori. Hasil ini saya gunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Semangat pagi! Pagi, 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 yes! Sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak siswa ice breaking untuk membangun kompetensi sosial emosional mereka dan bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Matematika, go, go, let's go! Tepuk tangan untuk kelas 8. Keyakinan kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif dengan membangun komitmen bersamaan antara guru dan siswa. Hal ini mendorong tanggung jawab, rasa saling menghormati, serta disiplin dalam menjalankan aturan yang disepakati, sehingga tercipta suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. 1. Bersih. Bersih. 2. Rapi. Rapi. 3. Menghargai teman. Baiklah anak-anak, luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi antara kapasitas RAM dan ruang penyimpanan smartphone dengan jumlah aplikasi yang didapat kaitannya dengan fungsi linear. Oke? Topik kita kali ini adalah fungsi linear pada matematika kelas 8 SMP dengan memasukkan aspek kemampuan numerasi, yaitu bagaimana RAM dan ruang penyimpanan smartphone mempengaruhi jumlah aplikasi yang bisa diinstal. Sebagai persepsi, saya menampilkan video terkait spesifikasi smartphone yang dapat mempengaruhi kinerja smartphone itu sendiri. Video ini juga untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa. Oke anak-anak, sekarang kita sudah belajar berdasarkan kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok ini dibagi berdasarkan kemampuan kalian dan berdasarkan gaya belajar kalian. Ada gaya visual, ada gaya auditori, dan ada gaya kinestetik. Nah, siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman. Siswa yang paham utuh akan menjadi narasumber di kelompok mereka. Untuk mendukung diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai sumber belajar yang bisa diakses siswa melalui barcode. Siswa visual
akan belajar dari video dan infografis, siswa auditori dari podcast, dan siswa kinestetik menggunakan aplikasi simulasi fungsi linear. Kita lanjut ke diferensiasi proses. Setiap kelompok akan belajar sesuai gaya belajar mereka. Ada yang menggambar grafik hubungan RAM dan aplikasi, ada yang berdiskusi tentang prediksi jumlah aplikasi, dan ada yang melakukan simulasi dengan perangkat smartphone untuk memodelkan kapasitas ruang penyimpanan. Pada diferensiasi produk, siswa diberikan kebebasan untuk membuat produk akhir yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang membuat mini vlog, ada yang memanfaatkan lembar kerja yang telah disiapkan, dan ada yang membuat grafik dari aplikasi simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randri Novanda. Saya dari kelompok 6 ingin menentukan persamaan garis. Y sama dengan 2X tambah C. Diketahui 3,5. 5 sama dengan 2 kali 3 tambah C. 5 sama dengan 6 tambah C. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil kerja mereka. Saya melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Di akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan menuliskannya pada sticky notes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raudilan Juliansyah. Saya dari kelas 810. Pembelajaran ini sangat menyenangkan dan pembelajaran ini sangat membantu saya untuk belajar dengan gaya belajar saya. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Guru Ilham berhasil mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli kelapa, pulangnya membawa merpati. Belajar beda bukan masalah, pembelajaran berdiferensiasi solusinya. Sampai jumpa di pembelajaran berdiferensiasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.